warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Babut tayammumi, adapun ini yaitu bab menerangkan tentang hukum tayammum. La yasihhu tayammumu bi syai'in min ajza'il ardi illa biturab. Tidak sah oleh tayammum dengan apapun daripada unsur-unsur bumi kecuali sahnya biturabi dengan menggunakan debu, tanah al-khalisi yang murni, at-tahiri yang suci, alladzi lahu gubarun yang bagi turab itu ada debu, bisyarti an yanqulahu dengan syarat bahwa ia memindahkan akan debu tersebut walau minal hawai sekalipun yaitu dari udara, wa an yakuna ba'da dukhuli waqtil ibadah allati yatayammamu laha, dan bahwa ada tayammumnya yaitu sesudah masuk waktu ibadah yang ia tayammum bagi ibadah tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Segini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sesudah kita menerangkan tentang maqasidut thaharah yang kedua, mulai malam hari ini kita akan membahas maqasidut thaharah yang ketiga. Tujuan daripada kajian bersuci itu ada 4. Yang pertama, berbicara wudu sudah selesai. Yang kedua, berbicara mandi juga sudah selesai. Yang ketiga, inilah yang kita hadapi, berbicara tayammum. Dan keempat akan datang berbicara menghilangkan najis. Malam hari ini kajian kita berbicara tentang tayammum. Kalau berbicara tentang tayammum, maka tentu kita harus tahu dulu apa definisi tayammum, baik secara bahasa maupun secara terminologi agama. Kita harus tahu dulu kapan disyariatkan tayammum itu dalam Islam. Kita harus tahu dulu tentang apa tujuan, maksud daripada tayammum, yakni apa fungsi dari tayammum. Kita akan kudu tahu dulu tentang syarat-syarat sah tayammum, dan kita kudu tahu juga tentang faktor yang membolehkan orang bertayammum. Kita kudu tahu tentang rukun tayammum, sunnah tayammum, dan batal-batal tayammum. Materi inilah di antara materi ke depan akan kita kaji terkait dengan tayammum
Bapak Ibu Saudara sekalian yang mulia, tayamum secara bahasa artinya menuju, menyengaja. Itulah tayamum dalam tinjauan bahasa. Seperti pada firman Allah Ta'ala, wala tayammamul khabisa minhu tunfiqu, janganlah kamu menyengaja yang buruk-buruk, yang jelek-jelek daripada harta tuh yang kau belanjakan, kau infakkan. Kalau kita sedekah, jangan yang jelek-jelek, jangan. Ibaratnya makan kita beras harganya 15.000, buat zakat fitrah kita yang 7.000, namanya menyengaja yang jelek namanya. Termasuk juga jangan duit yang lecek dimasukin ke kotak amal masjid. Sian saya sama pengurus masjid. Yang bagus saja buat retail Indomaret, Alfamart, yang lecek aja dimasukin kotak amal masjid. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Begitu. Sian kita sama pengurus masjid dicurigai mulu. Sampai asar ngitung duit belum kelar. Pasti banyak nih. Bukan banyak, lecek-lecek duitnya. Dibuang. Amal orang enggak dibuang, nyusahin. Begitu. Tayamum maknanya al-qasdu, menuju, menyengaja. Begitu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fatayammamu sa'idan thayyiban, maknanya faqsidu, tujulah, sengajalah debu yang suci, mensucikan. Adapun tayamum, saudara, di dalam terminologi agama adalah menyampaikan debu yang suci, mensucikan ke wajah dan dua tangan. Menyampaikan debu yang suci, mensucikan ke wajah dan dua tangan. Dengan syarat-syarat yang ditentukan. Ada aturannya. Jadi yang namanya tayamum tuh wajah doang sama tangan. Mau apa ke penyebabnya? Penyebabnya kita mau wudu nggak ada air, ya mau wudu, tayamum pengganti wudu, yo wajah sama dua tangan. Mau kita habis tidur ke sama bini tuh ibu-ibu sama lakinya, mau mandi nggak ada air. Di rumah saya nggak ada air, itu karena pamnya mati, isi tokennya itu mah, bukan tayamum. Kalau nggak ada air, bagaimana ini? Tayamumnya habis tidur nih, kudu guling-guling di tanah. Enggak, wajah doang, amat telapak tangan, walaupun habis bersetubuh, pengganti mandi begitu. Tayamum tuh. Begitu. Tayamum ini, saudara, fungsinya ada tiga. Ada tiga fungsi tayamum. Dari ini kita bakal bisa ukur betapa penting ngaji tayamum. Begitu. Yang pertama, sebagai pengganti wudu.
Itu fungsi tayamum. Ketika nggak ada air. Kedua, sebagai pengganti mandi. Mandi junub macamnya, mandi men gitu, yang kemarin udah kita bedah tuh. Itu kalau nggak ada air, tayamum. Dua ini di kita punya negeri rada sulit memahaminya. Kenapa? Apalagi dekat Joglo Baru. Biasanya masih ada air itu dekat Joglo Baru itu. Banjir nggak sih? Banjir. Oh banjir. Oh itu yang jawab orang Joglo Baru. Masih banyak air kita, ambak-ambakan airnya. Kita mah ya. Jadi kalau pengganti wudhu, pengganti mandi di kita rada sulit, begitu, rada sulit. Bisa ada, tapi sulit difahaminya. Begitu. Yang ketiga, fungsi tayamum itu adalah mengganti anggota wudhu atau anggota mandi yang ada lukanya. Dan ini bisa di kita, mungkin bisa terjadi. Ada orang habis operasi katarak, matanya ditutup, ndak boleh pakai air. Ini anggota wudhu wajah. Jadi ini bakal berfungsi tayamum yang kayak begini. Begitu. Atau ada orang jatuh dari motor, kemudian digip, diperban kakinya. Ini bagaimana ini? Nggak bisa masuk air di kaki. Nah, ini fungsi ketiga tayamum, mengganti anggota wudhu atau anggota mandi yang ada lukanya. Ini kudu diganti yang nggak kena air dengan tayamum pada anggota itu. Begitu. Mau seluruhnya atau sebagiannya, dilihat nanti di depan cara-caranya. Yang ketiga ini betapa pentingnya di kita juga ngaji tentang tayamum. Suatu saat enggak mesti kita, teman kita, tetangga kita, keluarga kita bisa saja ngalamin kayak begini, kena operasi lah begitu. Jadi mau mandi ndak bisa, maka ada namanya fungsi tayamum yang ketiga adalah mengganti anggota wudhu atau anggota mandi atau anggota mandi yang ada lukanya. Ini fungsi tayamum. Tayamum, saudara, merupakan rukhsah, yakni dispensasi agama, dan merupakan keistimewaan dari ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan keistimewaan ajaran kita. Kalau keistimewaan ajaran kita itu menunjukkan umat terdahulu tidak ada tayamum. Dan ini bentuk kasih sayang Allah pada kita. Umat terdahulu Yahudi begitu, Nasrani, bilang gak ada air, bepergian jauh gitu, gak ada air, sebulan gak ketemu air, begitu. Begitu ya, air cuman cukup buat minum doang begitu, buat wudhu nggak bisa, buat mandi nggak bisa. Maka ketika nggak ada air, nggak boleh sholat sama Allah, nggak boleh dia sholat. Ketika nggak ada air, nggak boleh sholat. Pray,
Sampai kapan? Sampai ketemu ada air. Bila ada air itu sebulan, maka sholat yang ditinggalkan sebulan wajib diqadha. Itu kalau sebulan. Kalau setahun ya tinggal dihitung. Itu begitu. Artinya dilarang oleh Allah untuk mendekat ibadah ketika nggak ada air. Umat terdahulu, tapi buat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sayang, sehingga bilalah kita nggak ada air, masih diizinkan sama Allah dekat, masih diizinkan sama Allah ibadah dengan cara tayamum. Caranya tayamum. Dalam hadis yang sahih, Imam Muslim meriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Nabi Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala an, kata Sayyidina Hudzaifah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fuddilna ala nasi bisalas. Kita orang diistimewakan oleh Allah melebihi manusia umat-umat terdahulu dengan 3 perkara. Ada 3 keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Muhammadiyah, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mana di antaranya? Kata Nabi, ju'ilat lanal ardu masjidan wa ju'ilat turbatuha tahuran. Kata Nabi, dijadikan bumi sebagai tempat sujud. Di mana saja kita sholat boleh, tidak mesti sholatnya di masjid. Di rumah boleh, di kebun boleh, di ladang, di sawah boleh, di kantor boleh, di mana ya. Kalau umat terdahulu sholat kudu ibadahnya kudu di gereja. Gereja namanya, bukan masjid. Namanya gereja. Nggak boleh di rumah. Kudu di rumah ibadah khusus. Di rumah nggak bisa. Begitu. Nggak bisa. Di rumah masing-masing nggak boleh. Biar kata dia punya Injil, nggak boleh, harus pendeta yang nerangin. Nggak boleh baca dia. Begitu. Dan Allah jadikan tanahnya, debunya sebagai alat bersuci. Tuh. Ini keistimewaan. Umat terdahulu tidak diizinkan untuk kemudian bertayamum. Idza lam yajidil ma'a, bila orang tidak mendapatkan air, boleh tayamum. Jadi tayamum, saudara, merupakan satu di antara keistimewaan daripada keistimewaan ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tayamum. Lalu tayamum ini kapan mulai diajarkan pada umat ini? Para ulama, saudara, menjelaskan bahwa tayamum ini mulai disyariatkan pada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-6 Hijriah.
Di tahun ke-6 Hijriah ini mulai ada namanya ajaran tayamum saat terjadi perang Bani Mustaliq. Inilah mula-mula disyariatkan dalam Islam ajaran tayamum. Bahkan Nabi pernah menegur keras sahabatnya yang asal bicara. Dalam satu peristiwa, ada sahabat perang kan bikin camp, tenda gitu. Kemudian ngimpi malamnya, tidur tuh, ngimpi bersetubuh. Intinya keluar mani. Mana dingin daerahnya. Dia nanya, ini bagaimana dingin? Kata temennya, yo ente ngimpi bersetubuh ya kudu mandi. Iya bagaimana kayak kudu mandi? Maka dia mandi, mati, beku, saking dinginnya, mati, kedinginan. Maka Nabi bilang, bukankah innama syifa'ul ayyi as-su'al, bukankah obatnya orang yang bodoh tuh bertanya? Ngapa enggak nanya? Begitu orang suruh mandi dingin begitu mati, begitu mati. Nabi tegur itu. Sama seperti kawan kita, ada orang udah senja usianya, disebutnya balita, beranjak 50 tahun, bukan bawah 50 tahun ini, begitu. Udah 50 tahun ke atas, umurnya udah 60, nikah sama bininya. Dia udah senja juga bininya, udah tua, kakek nenek. Dia bisikin, kong halimunan bulan madu mau di puncak. Ini kagak bener nih. Begitu, kakek-kakek suruh puncak, begitu merengket dia. Begitu, dia mau di Tanjung Priuk yang panas, begitu. Jangan di puncak, tambah kisut. Jangan dicatat, kisut itu apa ya? Iya begitu dah, begitu. Jadi kita harus paham. Kalau nggak tahu, kata Nabi, kudu nanya. Dan ajaran tentang tayamum ini tentu berlandaskan Quran, hadis-hadis Rasulullah, dan ijma' ulama bahwa ada namanya ajaran tentang tayamum. Dalam Al-Quran, pada surat Al-Ma'idah, sesudah cerita wudu, ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ini ajaran tentang tayamum, saudara. Allah sudah bilangin dalam surat Al-Ma'idah bahwa ada namanya ajaran tentang tayamum. Cuman apa syarat-syarat sah tayamum supaya tayamum kita ini sah? Nah, inilah yang kita bedah. La yasihhu tayammumu bi syai'in min ajza'il ardi illa biturab. Tayamum, saudara, kalau pengen sah,
tayamum kita dalam pandangan agama, maka perlu ada persyaratan yang harus terpenuhi supaya tayamum kita sah. Pertama, harus menggunakan debu. Tidak semua unsur bumi bisa untuk kita pakai tayamum. Kita harus menggunakan tayamumnya menggunakan debu tanah. Debu tanah, bukan pasir. Debu tanah. Kata Nabi, wa ju'ilat turbatuha tahuran, dijadikan turabnya, debu tanahnya itu alat bersuci. Alat bersuci. Tidak boleh bertayamum menggunakan pasir. Enggak boleh. Karena bukan tanah. Debu tanah. Kedua, al-khalisi, yang murni. Tidak boleh menggunakan debu yang bercampur dengan pasir. Harus menggunakan debu yang murni, debu tanah. Pahami ini, jangan sampai disebut debu tanah, debu yang di tanah, bukan. Tapi debu yang asalnya dari tanah. Sebab ada juga dari plastik kayak di blower AC itu, ya debu juga, tapi bukan dari tanah. Plastik kalau macam koran apa, debu banyak. Debu yang asalnya dari tanah, walaupun debu itu nempel di mobil, walaupun debu itu nempel di kaca, tapi debu tanah boleh. Itu mau dibilang itu bukan debu tanah, namanya debu kaca, begitu. Gitu. Itu bukan debu tanah, namanya debu mobil, begitu. Bukan debu. Begitu, bukan yang ada di tanah, tapi debu yang asalnya dari tanah. Karena ini tidak mengotori wajah. Artinya normal aja, coba lihat tuh. Wajah kita itu yang suka naik motor, kalau dilapin tuh kayak ibu tuh yang pakai apalah namanya itu ya, kayak alkohol begitu tuh, buat ngelap-ngelapinnya tuh. Suka hitam. Iya begitu, tapi wajah kita nampak bersih begitu. Ya, karena emang debu tuh begitu, begitu. Dan debunya ketiga harus suci. Debunya kudu suci. Karena memang alat bersuci. Tidak boleh kita tayamum menggunakan debu najis. Sama seperti wudu, enggak boleh kita wudu pakai air yang najis. Enggak boleh. Masalah tanahnya, warnanya enggak penting. Boleh aja tanahnya berwarna merah, apa tanahnya berwarna putih, atau berwarna kecoklatan. Itu urusan tanah. Yang penting debu asalnya dari tanah. Enggak apa-apa. Begitu debunya itu. Silakan saja. Begitu. Yang penting debu tanah. Adanya di mana? Terserah. Apakah adanya di tanah? Apakah adanya di kaca? Apakah adanya di mobil begitu? Mobil kalau nggak dilap-lapin kan kotor juga ya. Begitu. Terserah. Jadi kita tinggal tempelin aja, diusapin di wajah ya, nggak kotor-kotor amat begitu. Di wajah kita. Begitu. Syaratnya berikutnya
Di samping kita pakai debu, tanah, debunya kudu 2 murni, 3 debunya kudu suci, debunya nih. Keempat, debunya kudu dipindahkan, kudu diambil. Anda boleh yang enggak diambil. Contoh, maklumlah masih kampung, alami, belum diaspal jalanannya. Kampung kita ada truk lewat, kan belakangnya itu ngebul, langsung aja muka kita diginiin. Kagak jadi. Kagak. Kenapa? Enggak dipindahin. Gitu. Syaratnya bisarti an yanqulahu, kudu dipindahin, kudu ada naqlut turab, kudu ada dipindahin. Enggak boleh di belakang truk kita begini-begini, enggak jadi. Tapi kalau dari truk itu kita ambil mau boleh. Ada truk lewat, tangan kita begini tuh, walau minal hawa, dari udara tuh begini, ada truk bernempel. Jadi karena ia dipindahkan, diambil dia. Nggak boleh kalau nggak diambil debunya. Begitu dia langsung aja, nah, alhamdulillah ada kampung gua, kata dia, belum ini langsung aja begini-gini. Nggak boleh. Nggak boleh kayak begitu, nggak boleh, nggak boleh kayak begitu, nggak boleh. Debu nggak boleh begini-begini, begitu. Dan kudu tayamumnya dikerjakan ba'da dukhulil waqti. Tayamumnya dikerjakan kudu sesudah masuk waktu. Kalaulah belum masuk waktu, maka tayamumnya tidak boleh. Jadi bedanya tayamum, oleh karena tayamum ini adalah tahura darurah, tahara darurah, bersuci darurat, tidak ada darurat sebelum masuk waktu. Jadi tayamum ini boleh dikerjakan kalau sudah masuk waktu. Dohor baru boleh tayamum buat sholat dohor. Kalau jam 11 kita tayamum buat sholat dohor, enggak, karena belum masuk waktu. Belum masuk waktu. Kita tayamum mau sholat jenazah, enggak boleh kita kerjakan sebelum dimandikan. Jadi kalau sholat mayit itu syaratnya kita boleh nyolatin kalau sudah dimandikan. Kalau mayit ini kagak dimandikan, dia kena corona kagak dimandiin, kagak boleh disolatin. Karena yang namanya disolatin itu catatannya sesudah dimandikan. Kalau mayitnya udah dimandikan, anggap dia udah ditayamumi, kalau nggak ada air begitu, baru kita mau nyolatin boleh. Sama seperti mayit gaib. Saudara punya teman di Jawa atau di seberang, Papri di mana tuh rumahnya? Sumatera Barat, apa? Pasaman. Di Pasaman, lah kan jauh dari Karangtengah, Pasaman. Ada nggak 90 kilo? Lebih. Gitu. Namanya jauh namanya. Maka bagaimana ini kita mau nyolatin ke sono jauh, ikut nyolatin? Kita namanya sholat gaib. Namanya sholat gaib. Sholat yang mayitnya di luar kota, jauh. Bagaimana nih mau nyolatin? Kita minta tolong sama tetangga kita, Pak, sholatinlah, saya punya family meninggal, sholat gaib. Ini ndak bisa,
dikerjakan kecuali sesudah dimandikan dulu. Tanya dulu jam berapa dimandiinnya. Kata dia jam 1. Lah kita mau sholat habis sholat dohor, begitu apa namanya, sholat gaib, kagak jadi karena mayitnya belum ngedimandikan. Harus ditanya dulu mandinya berapa, jam 10, karena amilnya bisa baru jam 10. Rapi-rapi jam berapa kira-kira? Jam 11 dah kata dia. Baik, kita bisa nyolatin jam 11, nyolatin jam 12. Udah rapi nih, baik. Yang jauh bisa nyolatin, walaupun di sana belum nyolatin juga, begitu. Karena aturannya baru bisa nyolatin kalau sudah dimandikan. Maka berbicara tayamum, kita mau sholat jenazah, tayamum, tanya, udah ditayamumin belum gitu, atau udah dimandiin belum begitu. Oh udah, baik. Maka kita tayamum, baru masuk ajarannya. Jadi kudu masuk waktu. Waktu apa? Waktu ibadah yang dikerjakan untuk ibadah itu. Kalau sholat jenazah kudu udah dimandikan, baru ada sholat jenazah, disitulah kita baru boleh tayamum. Begitu, baru boleh tayamum. Begitu. Sholat duha jam berapa? Tengah 7. Bolehlah kita tayamum tengah 7. Begitu. Yang penting waktunya udah masuk. Begitu waktunya. Kita mau tayamum buat sholat gerhana, nggak boleh sekarang, wong gerhananya aja belum. Begitu saudara. Beda dengan wudhu sebagai hukum asal. Kalau wudhu saudara, sekarang saudara wudhu buat sholat subuh, ini wudhunya sekarang, boleh aja. Kan belum subuh, ya nggak apa-apa. Terus tidurnya, bukan duduk tidurnya begitu. Kalau nggak mau tidur, terserah dia. Boleh aja. Wudhu buat sholat dohor jam 11 wudhunya, nggak apa-apa, malah bagus. Namanya disebut orang muhafadhu ala sholawat. Dia menjaga sholat. Wudhunya sebelum dohor, itu paling gede ganjarannya. Begitu. Belum dohor udah wudhu. Tengah 12 ngapain? Wudhu. Siap-siap sholat dohor. Jadi nggak kayak beduk. Kalau beduk itu ditabuh dulu baru bunyi. Begitu. Kalau kita nunggu ditabuh dulu baru wudhu, namanya manusia beduk. Emang ada yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Nggak ada. Takut ada doang. Jangan ditabuh dulu. Jadi karyawan masuk kantor jam berapa? Jam 8. Dia tengah 8 udah nongkrong di gerbang. Karyawan apa namanya? Teladan. Begitu. Hamba belum juga dohor, tengah 12 udah nongkrong di masjid, namanya hamba teladan. Jangan sampai kalah tuh sama pesawat. Pesawat aja nih mau ke Minangkabau, itu sejam setengah udah di bandara, padahal masih lama terbangnya. Gitu. Kenapa? Karena mau terbang, kudu siap-siap. Padahal sholat itu mau terbang. Kita as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu terbangnya orang mukmin. Maka kudu siap-siap. Itu namanya hamba teladan. Yang model begini nih pasti rezekinya banyak, yang kayak begitu. Dan rezeki itu begitu saudara, dengan kepala itu kata teman kita berbanding lurus. Begitu. Kalau dia dompetnya kosong, itu palanya berat. Bener nggak? Bener nggak? Kalau dompetnya kosong, ringan-ringan, itu di palanya berat. Kalau dompetnya berat, itu di palanya ringan. Dia jalannya nyantai, enak kelihatannya, rada gagah, enggak loyo-loyo begitu, enggak dia. Bener enggak?
Ya Allah, itu begitu saudara, nggak loyo-loyo. Jadi berbanding tuh kayak begitu. Jadi tayamum baru boleh sesudah masuk waktu. Kalau wudhu enggak, sebelum waktu boleh kita wudhu, karena wudhu adalah asal, tayamum adalah badal, pengganti, begitu, second line daripada wudhu, begitu. Mana lagi syaratnya? Ya 2 tepukan. Tidak boleh kita 1 tepukan, tapi harus 2 kali. 1 buat wajah, 1 buat tangan. Boleh aja tepukan pertama buat wajah dan tangan, boleh aja. Tepukan pertama tangan kanan buat wajah, tangan kiri buat tangan kanan, boleh. Tapi baru 1, sekali lagi tangan kiri, boleh aja. Yang penting 2 kali. Ini diantara syarat-syarat tayamum. Jadi tayamum syaratnya adalah sesudah masuk waktu. Bila sholat itu sholat wajib atau sholat sunnah yang memiliki waktu. Dari mana ini dalilnya? Bahwa kudu masuk waktu. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, idza qumtum ila sholati, apabila Anda berdiri untuk sholat. Tidak akan orang berdiri kecuali sesudah masuk waktu. Wudu punya nilai lain, sehingga dalam tayamum disyaratkan kudu masuk waktu. Kalau wudu bisa bebas, sebab tayamum adalah tohara darurah, tidak diizinkan kecuali pada waktu yang sudah terdesak, waktu darurat. Sehingga tayamum sebelum masuk waktu enggak boleh. Bisa jadi nanti akan ada air, jam 11 tayamum, tanggal 12 ada air, kan bisa begitu. Jadi nunggu darurat, udah masuk waktu ya sudah. Kalau udah masuk waktu, kalau belum masuk waktu, belum disebut, belum sah tayamumnya. Kayak capres-capres begitu, kalau belum daftar di KPU mah jangan girang dulu begitu, nanti bisa gagal begitu. Betul nggak? Iya, biasa aja kalau belum mah begitu. Orang belum daftar, masih lama, Oktober begitu. Ini berubah, ini bisa berubah, belum daftar. Tuh daftar tuh namanya masuk waktu gitu, masih bakal calon, bukan calon, bakal calon. Bakal tuh apa ya? Kembang tuh bisa rontok, belum jadi pentil aja rontok, ya kan? Apalagi kembang, bener nggak? Iya begitu. Jadi biasa aja, yang kayak begitu biasa aja, nggak usah dibingung-bingungin dalam hidup. Inilah diantara syarat-syarat kalau kita tayamum pengen sah. Nanti faktor apa yang membolehkan kita tayamum? Apakah ketika epamnya mati boleh tayamum? Begitu, atau bagaimana? Ini nanti ada namanya asbabut tayamum. Ada faktor-faktor di mana kita diizinkan oleh agama bisa untuk melaksanakan ibadah dengan tayamum. Ini jangan malam ini dah. Jadi malam ini segini aja, nggak usah banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini,
atau di luarnya semua silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ustaz. Ini Kiai, ini syarat tayamum itu harus debu dari tanah. Iya. Jadi misalnya kita tidak mendapatkan debu, tapi ada tanah kering, kita tumbuk di ayak, boleh enggak? Ya, kalau dia ada gubar, kalau tanah bisa saja. Bisa, boleh. Boleh saja. Kalau kemudian dia gubar itu debu yang cuma nempel saja. Begitu, artinya tidak berbentuk pasir, nggak meringkil istilahnya. Kalau meringkil itu, yang ayak kan bisa terbang tuh. Boleh saja. Maksudnya ada tanah kering. Betul. Kita tumbuk. Bisa saja. Boleh saja. Boleh saja. Yang penting unsurnya adalah debu yang asalnya dari tanah. Enggak apa-apa. Tapi kalau bata kering tuh kan, bata juga merah tuh kan. Iya. Kalau bisa diayak atau digosok-gosok kan bisa menjadi debu juga. Tapi ini debu batu bata. Tidak dari tanah istilahnya. Walaupun asal batu bata ini adalah tanah. Tidak memadai. Begitu. Satu lagi. Boleh. Apakah benar kalau tayamum itu hanya untuk satu waktu? Iya, baik. Tayamum ini karena bersuci darurat, hanya diizinkan tayamum ini hanya satu waktu. Kenapa? Pada surat Al-Maidah ayat 6-nya itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu. Bila Anda menghendaki mau sholat, maka wudu. Asalnya dulu setiap kita sholat kudu wudu, dari dohirnya ayat Quran. Setiap kita mau sholat wudu walaupun belum batal kalau pakai ayat. Maka karena itu Quran itu butuh penjabaran, butuh hadis. Maka Nabi yang menyampaikan tentang ini, kata Nabi dalam hadis Bukhari, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah Subhanahu wa taala tidak terima, maknanya tidak sah salatnya seorang kamu manakala berhadas sehingga dia berwudu. Artinya kalau punya wudu salatnya sah. Kalau punya wudu, maka kalau masih punya wudu tidak perlu lagi, walaupun masuk waktu tidak perlu wudu lagi. Maka dalam tafsir Jalalain pada surat Al-Maidah ayat 6 ini, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati ay aradtumul qiyama ilaiha wa antum muhdisuna. Begitu tafsirnya. Sementara Anda tak punya wudu, baru faghsilu wujuhakum, Anda wudu dulu. Tapi kalau masih punya wudu, enggak perlu wudu lagi. Namun bagi tayamum enggak, masih berlaku ayat ini. Begitu untuk tayamum. Sehingga setiap mau sholat tayamum lagi, setiap mau sholat tayamum lagi. Tentu sholatnya nanti bakal diatur dalam hadis kalau sholat fardu. Adapun sholat sunat yang tidak wajib kayak qobliyah ba'diyah, cukuplah dengan tayamum untuk fardu itu bisa meliputi pada sunat-sunat. Begitu. Nanti di depan ini belum selesai materi kita. Nanti terakhir materi kita itu ujungnya akan dibilang tayamum hanya bisa untuk satu fardu aja. Ada di ujungnya. Karena kita baru pembukaan. Jadi baru pengantar, masih beberapa pertemuan. Halaman berapa itu ya? Berapa itu Sadali? Itu di ujungnya itu, di tengahnya itu. Karena ada tulisan tuh. Begitu. Betul. Begitu. Iya, halaman 40 di tengahnya itu. Wala yaf'alu bitayammumil wahidi fardaini bar fardon faqat. Tidak boleh mengerjakan seseorang dengan satu tayamum untuk dua ibadah wajib, hanya berlaku satu ibadah wajib saja. Nanti kita sebab tayamum belum, rukun tayamum belum, sunat tayamum belum, batal tayamum belum, dan penggunaan tayamum masih belum kita urai, hanya masih di permulaan. Kurang lebih demikian Ustaz. Allah a'lam. Sama-sama.
Sudah baik.